warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtahana, mahasiswa semester 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tuberkulosis. Tuberkulosis atau juga yang dikenal dengan TBC adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh infeksi kuman mikrobakterium tuberkulosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri dapat memengaruhi bagian tubuh lainnya. Ketika bakteri menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang, sendi, kelenjar, getah bening, atau selaput otak, kondisi tersebut dinamakan dengan tuberkulosis ekstraparu. Menurut WHO, penyakit ini lebih sering ditemukan di negara-negara berkembang. Lebih dari 95% kasus tuberkulosis terjadi di negara berkembang. Orang-orang yang memiliki sistem imun buruk serta kekurangan nutrisi lebih rentan terserang infeksi mikrobakterium tuberkulosis. Apa saja faktor risiko terkena TBC? Yang pertama, memiliki sistem kekebalan tubuh yang buruk. Kedua, berpergian atau tinggal bekerja di daerah tertentu. Ketiga, merokok. Yang keempat, kecanduan alkohol. Yang kelima, HIV/AIDS. Tanda-tanda gejala TBC: yang pertama, batuk kronis. Yang kedua, demam. Yang ketiga, menggigil. Yang keempat, berkeringat di malam hari. Yang kelima, hilangnya nafsu makan. Yang keenam, berat badan menurun. Selanjutnya, pengobatan TBC. Pengobatan TB menggunakan antibiotik untuk membunuh bakterinya. WHO merekomendasikan Directly Observed Therapy atau DOT, atau terapi pengawasan langsung, di mana seorang pengawas kesehatan mengawasi penderita meminum obatnya. Antibiotik yang umum digunakan adalah isoniazid dan rifampicin, dan pengobatan dapat berlangsung berbulan-bulan. Pengobatan dapat dilakukan juga di rumah, yaitu gaya hidup, dan pengobatan dapat mengatasi penyakit TBC. Yang pertama, minumlah obat sesuai anjuran dokter. Yang kedua, konsumsi obat sesuai jadwal. Yang ketiga, tanyakan pada dokter tentang efek samping pengobatan dan apa yang harus dilakukan bila muncul. Yang keempat, lakukan pemeriksaan ulang secara tepat waktu. Yang kelima, waspada penularan penyakit kepada orang lain. Tutuplah mulut Anda ketika batuk dengan menggunakan masker, sapu tangan, atau lipatan siku Anda. Menggunakan telapak tangan memudahkan penularan bakteri saat bersalaman dan saat memegang benda lain. Yang keenam, ikut instruksi dokter mengenai kebersihan diri dan lingkungan. Pencegahan TBC dapat dilakukan 6 hal. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi dengan nutrisi seimbang supaya daya tahan tubuh kuat dan saat terkena kuman TB tidak menjadi sakit. Yang kedua, menerima vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Yang ketiga, TBC bisa disembuhkan asal berobat teratur dan menuruti anjuran dokter. Yang keempat, penderita TBC harus menutup mulut dan hidungnya dengan masker jika berada di sekitar ibu hamil, termasuk anggota keluarga seperti suami dan anak. Orang yang terkena TBC adalah sumber penularan, maka harus sadar diri dan tidak menularkan penyakit pada orang lain. Yang keenam, ibu menyusui yang terkena TBC tetap bisa menyusui bayinya dengan aman meskipun harus memakai masker agar tidak menularkan lewat udara. Sekian dari penjelasan saya tentang tuberkulosis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share, teman-teman.